setelah membaca sholawat semalaman, meminta sama Allah secara serius. Ada telepon subuh-subuh, teman-teman. Bayangkan, kok ada orang nelfon subuh-subuh, teman-teman. Phone transfer uang 5 juta, katanya Kak Ajeng. Transfer 5 juta ini untuk bagi-bagi ibu A ini dan untuk anak-anaknya. Ditanya, kenapa kok kamu transfer saya uang 5 juta? Ketika semakin mepet, semakin sempit, teman-teman, nggak punya uang lagi, nggak tahu lagi gimana harus ngebalesin orang-orang teman-teman yang WA ini, karena mereka saling bertanggung jawab. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah teman-teman selalu sehat ya. Salam sejahtera, salam bahagia, salam tenang untuk teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini aku pengen membagikan sebuah testimoni keajaiban sholawat Jibril yang dibaca dari seorang alumni peserta senafasna dilepas trauma hutang. Teman-teman, ini ceritanya korban Bang Emok, teman-teman. Kita akan bahas bersama-sama ya. Bersamaku, salam kenal, namaku Ajeng. Oke, kita akan bahas bersama-sama ya. Ini nggak usah dibaca teksnya, karena ini nggak terlalu panjang juga, jadi aku hafal gitu teman-teman ya, tahu rulesnya. Dan insya Allah bisa menyampaikan di YouTube dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jadi ada seorang yang mengikuti kelas ini, teman-teman. Beliau ini sebut saja namanya adalah A, teman-teman ya. Ini inisial aja, namanya adalah Ibu A. Ibu A ini meminjam pinjaman berantai, teman-teman. Dimana dia juga harus menanggung anggota yang lain apabila anggota yang lain tidak bisa membayar. Jadi hutangnya berantai gitu ya. Berputar, tanggung jawab bersama gitu. Nah teman-teman, pernah aku bertanya teman-teman, karena aku nggak kenal sama bagaimana rulesnya Bang Emok ini, sampai akhirnya aku belajar cari tahu gitu ya, dan ngerti. Aku bertanya, Ibu, apakah di dalam rantai Bang Emok ini ada leadernya gitu? Ternyata ibu ini menjawab, tidak ada Kak Ajeng, semuanya adalah leader, semuanya adalah ketua. Jadi kalau nggak ada yang satu mengingatkan, teman-teman yang lain harus mengingatkan semuanya. Jadi kalau ada satu yang telat gitu ya, maksudnya kalau ada satu yang telat bayar atau mau nunggak bayar nih, teman-teman yang lain itu harus mengingatkan, mendesak gitu ya. Nah teman-teman, di sini ada seseorang ibu yang benar-benar berjuang pengen keluar dari hutang Bang Emok ini. Yang pertama dirasakan teman-teman, yang pertama itu adalah hilangnya rasa kepercayaan dari teman-teman yang lain gitu ya. Jadi seakan-akan dijauhi, diomongin dan dicemooh ketika rezeki itu benar-benar gak ada karena gak bisa ngebayar hutang itu lagi. Kemudian yang kedua teman-teman, gimana caranya biar bisa keluar dari hutang Bang Emok ini? Terus-menerus difikirkan oleh Ibu A ini teman-teman. Yang pertama, beliau penuh dengan penyesalan. Yang kedua, pengen segera cepat lunas hutang Bang Emok ini. Tiba di angsuran mau terakhir gitu ya. Kira-kira 3 kali lagi mau selesai gitu angsurannya teman-teman. Bu A ini udah bener-bener muak gitu ya, istilahnya tuh capek banget sama Bang Emok ini. Karena yang pertama, pertemanan yang tadinya tuh baik, suka kumpul-kumpul, berubah menjadi buruk, komunikasinya jadi buruk, berubah menjadi cemoohan, saling desak-mendesak, sikut-sikutan seperti itu. Dan apalagi Bu A ini kurang lancar bayarnya teman-teman, kurang bisa membayar dengan lancar, jadi semakinlah dia itu dipojokkan oleh teman-teman yang lain, sehingga membuat Bu A ini nggak kuat lagi, risih gitu kan ya, namanya kita yang tadinya berteman baik, lalu terus berikutnya nggak rukun lagi gitu kan, suasana yang nggak enak gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, ketika tiba di kelas senawasna dilepas trauma hutang itu, Bu A ini tahu, sadar gitu, ya Allah, aku telah berbuat riba, aku telah melakukan dosa besar, betapa ngeri dosa-dosa itu. Akhirnya Bu A ini benar-benar pengen tobat total teman-teman. Saya tanya sekali lagi, apakah ibu pengen tobat total? Apakah benar-benar serius pengen tobat total ibu? Jawabannya adalah iya Kak Ajeng, saya pengen tobat total. Lalu saya tanya, ada berapa barang riba di rumah ibu sekarang? Apakah motor ibu riba? Apakah rumah ibu riba? Apakah kompor yang ibu pakai untuk masak setiap hari ini adalah dari hutang riba? Saya tanya sedetail itu teman-teman. Dan katanya enggak teman-teman. Hutang ribanya ada di satu, yaitu Bang Emok ini. Awalnya sosialisasi teman-teman begitu baik ya, para anggota bank keliling ini ya, menawarkan pinjaman-pinjaman itu. Sehingga
tertariklah ibu-ibu yang lagi kumpul itu teman-teman, yang lagi kumpul mungkin ya waktu itu di satu warung atau di satu rumah lagi ngobrol bareng, ngerumpi bareng gitu ya. Didatangilah seorang mbak menawarkan bantuan. Senang dong ibu-ibu ya, uang gitu. Apalagi ibu-ibu yang nggak tahu betapa bahaya dosa riba. Diambillah itu teman-teman. Nah, Bu A menjadi salah satunya teman-teman. Nah, ketika hutang itu berangsur-angsur menyulitkan, karena apa? Keadaan ekonominya nggak stabil teman-teman. Orang yang berbuat riba rezekinya itu akan di stop sama Allah teman-teman. Akan dibuat berbagai permasalahan dan memang itulah efek dari riba teman-teman. Nah disitulah Ibu A ini mengalami kesulitan dan akhirnya semakin macet angsuran itu sehingga berakhir tidak bisa bayar teman-teman. Ketika nggak bisa bayar itu dimarahin sama teman-temannya. Di WA macam-macam sama teman-temannya, dan yang nge-WA nggak cuma satu orang aja tapi banyak orang teman-teman. Ketika semakin mepet, semakin sempit teman-teman, nggak punya uang lagi, nggak tahu lagi gimana harus ngebalesin orang-orang teman-temannya yang nge-WA ini, karena mereka saling bertanggung jawab untuk melunasi hutang ini ya, karena tanggung jawab bersama. Dan Bu A pun juga tahu diri, iya Kak Ajeng, aku salah, aku malu, ini memang kesalahanku. Mereka semuanya bisa bayar, aku sendiri yang nggak bisa bayar. Nah, di sini teman-teman, ketika ketergantungan seseorang dengan orang lain diuji teman-teman, akhirnya Allah memberikan cobaan yang begitu luar biasa kepada Bu A ini, yaitu bentuk kekurangan rezeki teman-teman, dimana Bu A tidak bisa membayar lagi angsuran-angsurannya seperti biasanya. Teman-teman, apa yang membuat Bu A ini akhirnya bebas dan terlepas dari hutang Bank Emok ini? Oke, kita masuk teman-teman. Di kelas nafasana dilepas trauma hutang ini teman-teman, kita diajarkan bagaimana caranya merilis trauma, emosi dari perbuatan hutang riba kita yang pertama ya. Lalu kemudian yang kedua teman-teman, kita akan dilatih bagaimana mengamalkan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi terdahulu untuk mengembalikan rasa kepercayaan Allah bahwa kita adalah hamba yang benar-benar bertaubat total. Pengen dikembalikan kenikmatannya, pengen diampuni dosanya, pengen diluaskan rezekinya, dan pengen dilunaskan hutang-hutangnya. Nah, oke. Masuk ke amalan sholawat Jibril, teman-teman. Ketika itu, kita mengamalkan sholawat Jibril 25.000 kali. Diambillah satu keajaiban dari sholawat Jibril ini, teman-teman. Ketika udah pusing banget, kelas itu sudah selesai, tapi kok belum dapat juga pertolongan Kak Ajeng. Dan beliau mengamalkan amalan yang paling mudah, paling simpel, mengamalkan sholawat Jibril semalaman teman-teman, dari Isya sampai subuh. Gak bisa tidur karena sedih, gak bisa tidur karena takut nerima WA orang-orang yang nge-WA meminta pertanggungjawaban itu. Oke, sekalian gak bisa tidur, sekalian sedih, sekalian beruat pikirannya, duduklah di atas sajadah membaca sholawat Jibril sebanyak-banyaknya. Gak kehitung teman-teman, karena hitungnya pakai tasbih manual ya, yang butiran itu dibaca sampai banyak banget itu teman-teman, sampai pagi. Aku yakin banget itu pundaknya ini encok banget, pinggangnya ya pasti encok banget tuh. Nah di situ teman-teman, ketika sampai di waktu tahajud, ibu ini udah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya, udah mulai ngantuk-ngantuk, tapi ibu paksakan untuk berwudu lagi. Beliau laksanakan sholat tahajud, minta sama Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, betapa luar biasa koneksi itu kerasa teman-teman. Ketika di sepertiga malam terakhir, setelah membaca sholawat semalaman, meminta sama Allah secara serius. Sedang ada Bu A dan Allah aja di ruangan itu rasanya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa ya keajaiban setelah itu teman-teman. Setelah menunaikan sholat tahajud teman-teman, ketika Bu A ini mau ambil wudhu lagi, mau sholat subuh teman-teman, ada telepon subuh-subuh teman-teman. Bayangkan, kok ada orang telepon subuh-subuh teman-teman. Ternyata Bu A dapat telepon dari kakaknya laki-laki teman-teman. Kakak paling tua yang dia panggil Om gitu ya. Om ini bahasa untuk anaknya gitu ya. Dari Om atau kakak laki-laki saya gitu. Kakak laki-laki saya nelpon Kak Ajeng. Nelpon transfer uang 5 juta katanya Kak Ajeng. Transfer 5 juta ini untuk bagi-bagi Ibu A ini dan untuk anak-anaknya. Ditanya, kenapa kok kamu transfer saya uang 5 juta? Padahal aku gak minta, padahal aku gak pinjam. Kemudian kakaknya ini ya, yang kakak laki-laki ini yang transfer uang ini bilang, menyampaikan, ini ada rezeki hadiah, aku lagi pengen beramal, dan sebaik-baiknya amalan katanya ke keluarga yang paling dekat.
kamulah adikku perempuan satu-satunya. Seperti itu katanya teman-teman. Diberikanlah uang 5 juta itu, ditransfer uang 5 juta itu. Masya Allah, luar biasa banget teman-teman. Uang 5 juta itu langsung dipakai untuk buat ngelunasin Bang Emok itu. Dan di situ Bu A benar-benar taubat. Bang Emok ngebuat Bu A ini kena mental. Bang Emok ngebuat Bu A ini trauma hebat. Bang Emok ngebuat Bu A ini jadi nggak baik hubungannya sama teman-teman yang lain. Dipojokkan teman-teman yang lain, suka diomongin, ya suka dibicarain, itu di belakang, nggak enak teman-teman. Akhirnya ketika sudah dapat pertolongan dari Allah dengan mengamalkan sholat Jibril semalaman, taubat total teman-teman. Bu A nggak mau lagi kenal yang namanya bank macam apapun itu untuk menawarkan pinjaman riba, nggak mau kenal. Dan alhamdulillah teman-teman, dari kesadaran itu ya, tahu nih bahwasanya salawat Jibril bisa mengundang pertolongan Allah, Bu A semakin semangat banget buat mengamalkan salawat Jibril ini dimanapun beliau beraktivitas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang sekarang lagi struggle sama hutang-hutangnya, ayo coba, boleh banget deh kita semalaman salawat Jibril yuk. Kita tahu nih, kita lagi butuh banget, lagi cepet banget nih pikirannya nih, nggak tahu lagi siapapun, nggak bisa dimintain tolong lagi, WA A, B, C, udah nggak ada yang bisa ngasih pertolongan. Kita coba buat hubungin Allah teman-teman. Kita coba buat nggak tidur malam itu aja gitu. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya, karena kita butuh. Kalau bahasa Jawanya kita karep. Kita memang mau, kita niat gitu. Niat pengen ditolong Allah, merayu Allah dengan wasilah sholawat ini. Teman-teman, kalau nggak percaya, yuk coba dipraktekin sholawat semalaman. Atau teman-teman mungkin ada pengalaman nih, ketika mengamalkan sholawat Jibril semalaman dapat keajaiban apa teman-teman? Boleh silahkan di komen di bawah atau dikirimkan ke testimoni aku ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita adalah golongan orang-orang yang sadar akan perbuatan riba itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita adalah orang-orang yang tahu bahwasanya dosa riba itu sebegitu mengerikannya dan kita memilih untuk bertaubat daripada meneruskannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah video ini bisa memotivasi ya teman-teman ya, menjadi api pemantik untuk teman-teman senantiasa mengamalkan sholawat Jibril. Aku akhiri video ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.